kasih atas kehadiran dari teman-teman semua untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu doa, kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bimbingan kelompok itu apa dan tujuan dari bimbingan kelompok itu apa. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan layanan yang diberikan kepada sejumlah individu atau beberapa orang dengan menggunakan prosedur kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dalam rangka membahas topik tertentu. Tujuannya agar kalian nantinya memperoleh informasi dan pemahaman baru tentang aspek kehidupan melalui pembahasan pertama dan melatih kemampuan kalian untuk tenggang rasa, mengembangkan kemampuan bakat dan minat kalian, serta berani mengungkapkan atau menyampaikan pendapat teman-teman. Jadi baik anak-anak, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini Ibu mengharapkan kita semua secara sukarela. Gimana dulu? Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, apakah teman-teman yang hadir di sini sukarela untuk melakukan bimbingan kelompok? Ya, baik. Nah, jadi teman-teman hadir di sini secara sukarela, tanpa paksaan, sukarela dalam memberikan pendapat, ide, terbuka dan apa adanya, tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi. Nah, ketika kalian mempunyai pengalaman atau pendapat secara efektif untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, dan tentunya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga ada aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, sesuai dengan kesepakatan dan teman-teman juga harusnya menjaga rahasia dari antar anggota kelompoknya. Tetapi untuk informasi yang akan kita bahas, untuk materi yang akan kita bahas saat ini, boleh di-share atau dibagikan kepada teman-teman yang memang betul-betul memalukan. Oke, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga kita harus Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan waktu yang akan kita gunakan, yaitu sekitar 30 sampai 40 menit ke depan. Apabila nanti sudah melebihi waktu dari 40 menit yang akan kita sepakati, harusnya kita sepakati terlebih dahulu apakah teman-teman maunya setelah bimbingan kelompok ini, misalnya sudah batas waktunya nih, apakah akan kita lanjutkan atau kita akan mencari waktu lain, misalnya minggu depan aja Bu, gitu. Jadi teman-teman sepakati dulu apakah kita tetap melanjutkan ketika waktunya habis atau minggu depannya. Dilanjutkan Bu. Lanjutkan ya, tetap dilanjutkan. Baik. Jadi kita akan selesai pembahasan hingga akhir. Bila waktu kurang dari 40 menit, kita akan juga selesaikan. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana nantinya kegiatan bimbingan kelompok ini kita lakukan. Yang pertama itu ada tahapnya. Yang pertama ada tahap pembentukan, peralihan, kegiatan dan juga pengakhiran. Nanti di tahap kegiatan, upayakan kalian untuk secara aktif bersama-sama untuk berdiskusi dan membahas topik yang akan kita bahas. Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal itu maka tak sayang atau tak sapa. Untuk itu Ibu akan mengajak kalian untuk memperkenalkan terlebih dahulu agar kita bisa saling menyapa, saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Sartika sebagai guru BK. Dimulai dari kanan saya. Perkenalkan, nama saya Wiwin Harbun, saya kelas 12 IPA 2. Hai. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, saya dari 12 IPS 3. Stop Aisyah, 1, 2, 3. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Fitria Dinda Saputri, saya dari kelas 12 IPS 2. Sapa Dinda. Hai Dinda. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Indri, saya dari 12 IPA 1. 1, 2, 3. Hai Indri. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yuni, kelas 12 IPS 2. oke. Hai Yuni. Baik, kita sudah berkenalan satu dengan yang lain.
Apakah anak-anak sudah memahami apa itu bimbingan kelompok? Belum. Belum. Jadi belum memahami ya. Baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan adalah kelompok tentunya memberikan pendapat, ide, gagasan, tetapi yang perlu yang perlu dimiliki dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada aturannya. Yang pertama yang harus kita taati adalah 3M yang harus kita lakukan, yaitu mendengar, memahami, dan juga merespon, ya. Artinya mendengarkan dulu pendapat teman-teman yang menyampaikan idenya, gagasannya, kemudian selanjutnya menyampaikan ide dan gagasannya. Yang kedua itu pahami dulu apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Kemudian setelah kita memahami apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita, baru kita boleh memberikan respon. Itu yang kita lakukan nanti dalam satu bahasan kita, topik yang akan kita bahas. Baik anak-anak, bagaimana semuanya? Apakah sudah siap melakukan kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Baik. Baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok memiliki 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu topik tugas yang sudah kita tentukan sebelum pelaksanaan bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua, ada juga bimbingan kelompok dengan topik bebas. Artinya, topik yang belum ada atau belum ditentukan terlebih dahulu. Kita akan membahas bersama-sama topik apa yang akan kita bahas di tahap berikutnya. Nah, karena Ibu telah menyiapkan atau menyediakan terlebih dahulu topik yang akan kita bahas, maka kita akan menggunakan topik yang pertama, yaitu topik tugas ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, anak-anak ini Ibu sudah menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita akan melaksanakan bimbingan kelompok, yaitu dengan menggunakan topik tugas dengan topik bahaya seks bebas di kalangan remaja. Jadi Ibu akan menanyakan terlebih dahulu seberapa penting apa sih pentingnya kita mengetahui bahaya dari seks bebas ini. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda. Agar tidak terjerumus. Ya, betul sekali. Wow, jawaban Dinda bagus sekali ya, beri aplaus. Selanjutnya ada lagi? Ada? Ya, silakan Aisyah. Agar kita tidak salah pergaulan. Betul, beri aplaus untuk Aisyah. Oh, jawabannya bagus sekali. Jadi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan pengertian dari seks bebas. Jadi, seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan juga bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dan masyarakat yang tidak bisa diterima oleh orang secara umum. Jadi ciri-ciri dari seks bebas ini, yang pertama itu rendahnya kontrol diri. Nah, di mana seorang itu tidak mampu untuk mengontrol dirinya. Kemudian rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan seks bebas. Jadi sering kita mengetahui atau kita melihat di sekitar kita bahwa banyak sekali anak-anak yang seperti yang disampaikan oleh Dinda tadi terjerumus dalam pergaulan seks bebas. Jadi di kalangan remaja ini sangat rentan sekali. Agar kita tidak terhindar dari bahaya seks bebas ini, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa sih bahaya dari seks bebas ini dan ciri-cirinya seperti apa. Kemudian selanjutnya nilai keberagamaannya cenderung kurang. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa ketika orang sudah memahami agama, ketika orang itu sudah mendalami agamanya, dia tidak akan dia akan tahu bahwa seks bebas itu dilarang keras oleh agama, kan? Setiap agama pasti melarang itu. Nah, ketika si anak ini mungkin agamanya kurang kuat gitu ya, otomatis dia akan mudah goyah dan mudah terjerumus dalam seks bebas. Nah, kemudian selanjutnya gaya hidup yang kurang baik. Nah, mungkin bisa jadi anak-anak yang mungkin yang sering keluyuran sama teman-temannya yang tidak jelas gitu ya. Nah, itu yang bisa terjerumuskan mereka. Hati-hati juga dalam sebuah pertemanan, karena itu yang menterjerumuskan kita dalam seks bebas itu sendiri. Kemudian apa sih yang kemudian selanjutnya bahaya seks bebas dan dampak seks bebas dan juga cara menghindarinya. Nah, itu topik inti yang akan kita bahas hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita membahas tentang
bahaya dari seks bebas itu sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bahaya dari seks bebas. Dampak dari seks bebas ini dapat berpengaruh pada kesehatan mental pelaku. Kebanyakan dapat merugikan dan dapat berakibat buruk pada akhirnya. Seperti yang kita tahu bahwa ketika seseorang itu sudah terjerumus dalam seks bebas, apa yang dia rasakan ke depannya itu seperti apa? Kita sudah mengetahui bahwa misalnya dia nanti akan hamil, bisa juga mengakibatkan kalau misalnya tidak hamil dia akan depresi karena perbuatannya sendiri. Kenapa bisa depresi? Karena sebenarnya dia tidak menginginkan itu, tapi karena dari pergaulan ini tadi yang bisa menerjerumuskan dia, akhirnya dia berbuat seperti seks bebas itu sendiri. Kemudian dampak seks bebas, dampaknya itu secara umum itu IMS. Di mana IMS ini adalah infeksi seksual menular. Inilah dampak dari seks bebas ini. Jadi penyakit ini ditularkan ke satu orang ke orang yang lain melalui aktivitas seks, baik melalui vagina, oral yang biasa disebut jadi dampak dari seks bebas ini secara umum itu adalah infeksi seksual menular. Jadi penyakit ini ditularkan ke satu orang ke orang yang lain melalui aktivitas seks, baik melalui vagina, oral maupun anal. Kemudian ada beberapa jenis dari IMS ini yang menyerang perilakunya. Yang pertama itu penyakitnya bisa jadi sifilis, gonore, infeksi jamur, kutil kelamin, hepatitis dan lain sebagainya. Itu jadi inilah hal-hal yang harus kita cegah terlebih dahulu sebelum kita terkena penyakit tersebut. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kenapa kita harus mempelajari bahaya dari seks bebas ini agar kita terhindar dari seks bebas itu sendiri, dan juga kita bisa memberitahukan atau menyampaikan ke teman-teman kita bahwa ini loh bahaya seks bebas, ini loh dampaknya, supaya mereka juga tidak terjerumus atau tidak terjun ke seks bebas itu sendiri. Kita bisa meminimalisir bahaya seks bebas di kalangan lingkungan kehidupan kita setiap harinya. Kemudian cara menghindari seks bebas itu sendiri. Jadi Ibu ingin bertanya nih, kira-kira dari teman-teman ada nggak yang tahu bagaimana sih cara kita menghindari bahaya dari seks bebas ini? Cara menghindarinya bagaimana ya? Iya, silakan Dinda. Pilih pergaulan atau lingkungan pertemanan yang positif. Iya, betul. Tepuk tangan buat Dinda. Selanjutnya ada lagi? Ada? Iya, silakan Aisyah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Iya, betul sekali. Apa sih Aisyah? Oke. Jadi anak-anak itu adalah beberapa cara kita untuk menghindari bahaya dari seks bebas. Yang pertama yang akan Ibu berikan adalah batasi waktu untuk keluar rumah. Jadi ketika kita membatasi waktu keluar rumah, misalnya nih, biasa sudah dikasih minum nih sama teman-temannya, mabuk, terus nggak tahu apa yang telah diperbuatnya sudah di situ. Kemudian menghindari lingkungan yang buruk. Misalnya teman-teman ini berteman dengan orang-orang yang memang sudah terjerumus di di lingkungan itu. Ketika teman-teman bergaul, bukannya Ibu membatasi, tapi setidaknya kita bisa menghindari atau meminimalisir. Ketika kita bergaul dengan mereka, kita bisa berteman saja, tetapi kita lihat apa yang telah mereka lakukan, sisi positifnya mereka. Tapi ketika mereka ingin menjerumuskan kita di seks bebas itu, jangan diikuti ya. Kemudian memperkuat pendidikan agamanya, seperti yang Aisyah bilang tadi, memperkuat keimanan kepada Tuhan. Ketika kita sudah agamanya kuat, maka kita akan tidak mudah tergoyah atau terjerumus ke seks bebas. Kemudian selalu dalam pengawasan keluarga. Ketika kita selalu dalam pengawasan keluarga, kita akan rentan bahwa orang tua itu akan selalu
mengawasi kita kemana kita akan pergi, kapan waktunya kita pulang, terus kita kemana perginya. Otomatis itu kita akan terkontrol dengan sendirinya, dan kita akan melakukan sesuai dengan izin kita ke orang tua tanpa harus kita terjerumus ke seks bebas itu. Kemudian pintar dalam memilih teman, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita pintar dalam memilih teman agar kita tidak terjerumus dalam seks bebas. Kemudian membentuk karakter yang positif, memperluas pengetahuan. Nah, seperti bimbingan kelompok di hari ini salah satu contoh memperluas pengetahuan. Dimana ketika kita telah melakukan bimbingan kelompok, kita akan mengetahui bahwa oh ini loh bahayanya seks bebas. Jangan sampai aku terjerumus juga dalam seks bebas itu sendiri. Seperti itu ya. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham. Nah, dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini, adakah yang telah anak-anak dapatkan? Apa yang telah menjadi yang telah anak-anak dapatkan dari bimbingan kelompok hari ini? Ayo, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Ya, silakan Indi. Dari bimbingan hari ini info yang saya dapatkan supaya saya tuh lebih pandai-pandai dalam memilih teman, supaya saya tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Seperti itu Bu. Terima kasih, diberi opsi. Selanjutnya, Ibu, ya silakan Wiwin. yang saya dapatkan di dalam proses bimbingan kali ini, saya belajar bagaimana cara bergaul dengan orang-orang yang hati-hati bergaul dengan orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita terjerumus dengan tingkah laku yang gak baik. Ya betul, beri aplaus seperti ini. Selanjutnya, baik. Karena mungkin sudah bosan, sudah capek nih ya dengan Ibu sampaikan. Alangkah baiknya kita speaking terlebih dahulu. Mau apa Anda nih? Mau apa Andi nih? Mau. Baik. Untuk mencairkan suasana di kegiatan ini dalam bimbingan kelompok hari ini, Ibu ada satu permainan atau ice breaking yang akan kita lakukan terlebih dahulu ya. Ya Bu. Jadi permainan seperti ini, gamenya seperti ini. Konsentrasi dimulai. Tapi terlebih dahulu kita akan menentukan dulu jenis buah yang akan kita sebutkan dalam permainan ini. Silakan disepakati. Apel, Bu. Apel. Apel. Jadi semisalnya nanti sudah sepakati nih apel. Ya Bu. Nanti semisalnya Ibu pilih Indi. Jadi jumlah jumlah apel yang Indi sebutkan itu yang akan disebutkan ya. Apakah anak-anak sudah paham? Paham. Oke, kita latihan dulu ya anak-anak ya. Oke, 1, 2, 3. Tangannya diletakkan di paha. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Indi 3. Apel. Ya. Dinda 2. Apel. Wiwin 2. Apel. Yuni 2. Apel. Oke, kita sudah latihan ya, berarti sudah tahu nih. Oke, mulai konsentrasi ya. Apakah sudah tahu semuanya? Sudah Bu. Oke, kita ulang ya dari Ibu. Baik, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Wiwin 5. Apel. Aisyah 2. Apel. Ada aja. Oke. Apa kalau diulang lagi? Ulang sekali ya. Oke, harus konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Dinda 4. Apel. Indi 2. Apel. Apel. Aisyah 2. Apel. Dinda 3. Apel. Yuni 2. Apel. Oke.
ya, luar biasa ya permainannya. Oke, baik, kita akan kembali ke topik bahasan kita. Oke, baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok topik bahaya seks bebas sudah kita bahas atau telah kita selesaikan. Untuk itu, kita akan merangkum atau menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok di hari ini. Jadi persilakan, yang pertama yang menyampaikan dari kanan saya yaitu Wiwin Marbun. Silakan Win. Oke, yang saya dapatkan itu Bu, bahaya daripada ketika kita terjerumus di dalam seks bebas itu. Oke. Ya, banyak ya itu loh, Bu. Oke, selanjutnya Aisyah. Kalau dari saya Bu, yang saya dapatkan itu kalau kita harus pandai-pandai mencari teman agar kita tuh tidak terjerumus agar kita tidak terjerumus di pergaulan bebas seperti seks bebas itu sendiri. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Linda. Dari kegiatan bimbingan kelompok ini, informasi yang saya dapatkan adalah faktor-faktor penyebab pergaulan bebas seperti nilai keberagamaan yang rendah, terus juga lingkungan, karena faktor lingkungan, Iya. dan juga tentang bahayanya pergaulan seks bebas, dan serta cara-cara menghindarinya. Iya, BA selanjutnya Indi. Dari bimbingan hari ini yang saya dapatkan adalah mengetahui bahaya dari pergaulan bebas, sehingga pergaulan bebas yang harus dihindari. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya Yuni. Yang saya dapat hari ini Bu, saya dapat pengetahuan mengenai seks bebas dan cara menghindarinya juga. Alhamdulillah saya sudah paham. Jadi saya usahakan saya tidak akan terjerumus di lingkungan seks bebas. Oke, baik. Karena teman-teman sudah sudah memahami bahaya dari seks bebas itu, dampaknya seperti apa. Baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok hari ini akan segera kita akhiri sesuai dengan kesepakatan waktu kita telah sepakati sejak awal bahwa bimbingan kelompok ini yaitu 30 sampai 45 menit, dan ini sudah menunjukkan menit ke 37, dan kita sudah membahasnya secara tuntas. Sebelum mengakhiri proses konseling hari ini, Ibu ingin bertanya sekali lagi. Nah, bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Apa yang kalian rasakan setelah kita melakukan bimbingan kelompok? Mungkin bisa dijawab oleh satu orang. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok di hari ini? Ya, dipersilakan anak-anak. Satu orang. Rasanya senang karena kita sudah Senang karena dapat wawasan yang baru. Oke, senang ya karena sudah mendapatkan informasi yang baru. Baik, anak-anak sekalian, tentunya kegiatan bimbingan kelompok ini tidak berakhir sampai di sini. Kira-kira kapan nih bimbingan kelompok yang akan kita lanjutkan? Apakah minggu depan? Ikutnya minggu depan ya. Jadi kita akan bertemu lagi di hari apa? Bagusnya hari apa nih? Hari Sabtu, Bu. Hari? Sepakati dulu. Ada yang Sabtu. Ada yang Minggu. Sabtu ya. karena Jadi Sabtu kan eskul tuh Bu, jadi nggak ada mata pelajaran. oke, jadi kita ketemunya lagi hari Sabtu. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik. Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu sangat apresiasi luar biasa kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti bimbingan kelompok hari ini dari awal pembentukan hingga kegiatan akhir. Ibu tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, ide, pendapat, gagasan yang sudah kalian share atau telah kalian bagikan dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Mari kita aplaus untuk kita semua dulu. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, karena di awal kita mengakhirinya dengan doa, di akhir juga kita harus berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Berdoa selesai. Kasih Bu. Ibu mempersilahkan anak-anak untuk mengucapkan salam perpisahan dengan kita bernyanyi bersama-sama lagu yang biasa digunakan. Lagunya seperti ini.
sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Terima kasih. Ibu akan mengakhiri proses bimbingan kelompok di hari ini. Ibu mengucapkan selamat sore dan salam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.